Oke men, cukup rehat. Kita pergi air terjun. Oke, and then mungkin ada dalam 600 meter pergi sana atau 500 meter. Oke, jom. Jalan di trail primary forest nih unik, geng. Ada benda-benda yang macam kita tidak pernah nampak. Bukan macam, memang tidak pernah nampak. Ada benda pula yang unik. Oke, dia punya liana vine, cantik. Dia berputar-putar kalau tumbuh. And then sambil-sambil tuh saya tengok di atas pokok, mana tahu ada binatang kan, atau apakah. Setakat ini belum ada lagi saya nampak lah orang hutan ataupun monyet ya. Belum ada lagi men. Jadi masih mencari lagi. Oke, turun bukit sudah. So macam itulah. Kena hati-hati sedikit sebab basah, licin. Hampir mau sampai sudah di air terjun pertama di Fairy Fall. So tahu kuat air atau tidak di Fairy Fall, selalunya dia mau hujan baru kuat air bah. Kita tengoklah macam mana. Akhirnya kita sampai di waterfall pertama, Fairy Fall, tapi airnya tidak kuat. So sebab hujan beberapa hari ini tidak kuat bah, jadi itulah air di sini pun tidak kuat. Ini Fairy Fall, dia kena apa? Dia kena ada hujan baru dia dia baru inilah banyak air. Jadi sekarang dia hujan jadi sedikit ya air. Tinggi ini men, macam tinggal dari kamera anda tinggi. So kan? Sekarang saya continue pergi next tempat, tiga terjun lagi di Serpent Fall. Jadi saya tinggal dulu ini air terjun inilah. Masih belum ada sighting men, belum ada apa-apa, tapi harap-harap lepas ini adalah. Atau ada monyet kah? Oke men, saya kena hati-hati, sini licin loh di sini nih. Batu-batu dia licin sebab di sungai kan. Tengok, di sungai kecil, pergi air terjun sana, pergi jalan sebelah sini. Ada tali untuk keselamatan. Ini oh. So actually ini Serpent Fall nih kena kasih nama sebab banyak banyak ular. That's why the Serpent Fall. Tapi dulu lah ada banyak ular. Tapi sekarang tidak tahu ada ular atau tidak. Harap-harap ada ular lah. Jadi boleh saya tengok kan. And sini jarang nih kami jalan men. Ini trail di sini nih. Jarang kami jalan sini bawa pelancong sebab dia jauh dan mostly pelancong pun tidak fit. Jadi kalau bawa tidak fit memang sengsara dorang. Kalau yang fit tidak masalah, boleh saja, tapi kalau yang tidak fit tuh yang masalah lah. Tengok macam ni.
tinggi nih mendingan naik. Kalau yang tidak biasa hiking yang akar begini saja pun susah ini geng. Nampak macam sinang kan. Oke geng, hai, cuma ada pacat pula. Ada pacat geng, ada pacat di badan saya, di perut. Ini dia bertry-try pergi gigit saya. Ini tiger leech nih ya. Oke, sudah saya buang. Oke men, saya sampai sudah di waterfall kedua, Sepen Fall. Penat juga lah jalan naik turun bukit, tapi saya rasa it's really worth it lah, sebab di sini cantik bah, lebih cantik daripada di Fairy Fall tadi, tapi jauh lah, jauh sedikit dari Fairy Fall. Mandi ke atas punya mensijuk, dan sekarang saya mau pergi sudah jacuzzi lagi, sebab saya mau mandi di jacuzzi lagi kan, sekejap lagi. So sampai lagi dalam lebih kurang beberapa menit lah, mungkin 15 menit atau 10 menit pergi sana trekking lagi, dan lepas itu balik lah. Oke, so contoh lagi tadi punya mensiok betul. Ini tempat gila ya. Saya tujuannya memang siok. Oke. Right, jumpa di jacuzzi nanti. Oke, geng. Actually tadi sejalan di sungai ini ada 2 orangutan di sini. Di satu pokok yang sama di depan nih kan. Di atas nih pokok besar ada 2 orangutan. And then orang macam berkejaran atau sana satu. Dua-dua pokok yang sama sudah pindah, sudah dorang. 2 orang orangutan di pokok yang sama men. Actually dorang ini solitary, tapi hari ini dorang dua-dua ada di sini. Orangutan men, tapi bukan flanchmel lah saya tengok. Bergerak sudah yang satu, dia turun. Actually itu orangutan berdekat dua-dua berdekat. Boleh nampak tuh di kamera sini. Actually kamera saya pun 250 mm, saya badai tidak berapa jauh boleh pergi. So dua-dua nih orangutan berdekatan. Saya tidak tahu apa nih dorang nih pasangan kah, memungawan kah, ataupun anak sama mama kah, saya pun tidak pasti. Tapi size dorang sama besar, unflanched male kali men. Saya tidak bawa binoba, tapi size dia memang tidak macam flange male lah yang satu tuh. Ini di pokok yang sama
And then 2 orang orangutan berdekatan. Actually untuk saya this is rare lah. Ada gibbon lagi sana atas men. Tapi satu saya kamera saya. Jadi saya dapat ambil dua-dua. Nantilah sekejap. Mana tahu nih orangutan dia ada apa-apa. Gibbon sana satu keluarga memanak sama bapak. Orangutan betina selalunya dia akan jaga anak dia 7 hingga 8 tahun lah. It depends lah. Sometimes lebih juga. Sebab kadang-kadang kan untuk anak jantan dia tidak perlu lama lah. Dalam 7 tahun 8 tahun is enough lah. Cukup untuk dorang belajar apa yang perlu belajar sama mama dia lah. Selalunya dia belajar untuk survival. Oke, untuk buat sarang, untuk cari makanan apa yang tidak boleh makan, apa yang boleh makan. Itulah yang anak dia selalu belajar sama mama dia selalunya selama 7 tahun atau 8 tahun itulah. Tapi anak perempuan pula atau female selalunya akan stay longer lah, sebab dia banyak mau belajar. Dia bukan belajar pasal makanan saja, tapi dia belajar untuk jaga anak dia sendiri nanti dia sudah beranakan. That's why dia lama lah. Tuh orangutan masih sini tapi sana jauh, susah mau ambil video sudah. Kalau saya punya nih panjang sedikit 600 kah, oke nih 600 400 mm oke. Tapi tidak apa lah men. Actually yang tadi orangutan tuh betina and then dengan jantan. Jantan tuh bukan unfledged male lah, ada fledged male pula, besar pula tadi tuh. Baru saya nampak muka ada yang pendek keluar tadi, fledged male, jantan besar. Tapi dia sudah masuk dalam lah. So sekarang saya tengok nih satu keluarga gibbon, dia sedang rehat-rehat di pokok, cari-cari kutu. Syok lari nih, ada sighting yang mantap. So ini gibbon tidak macam orangutan lah, dia actually monogamous. Monogamous is lifetime partner. Kalau dia sudah ada pasangan, dia tidak akan cari yang lain lah, dia sangat setia. And then sini ada 3 ekor kan, actually yang satu tuh anak. Bila anak dia sudah matang, kayak dia kasih tinggal tuh dia punya keluarga, dia cari pasangan lain. Kalau gibbon selalu macam tuh, kalau dia punya pasangan mati, selalunya ada orang akan kecewa lah untuk gibbon nih. Kalau orangutan pula bukan, dia bukan monogamous. Orangutan dia macam apa? Orangutan ini macam dia bukan lifetime partner lah. Dia kalau sudah mengawan dia akan kasih tinggal itu betina, and then betina itu sudah jaga anak lah. Alright man, so sejalan sudah tinggal dorang lah sini. Tuh gibbon sama tuh orangutan. Tuh orangutan saya rasa masih di sini. Cuma dia bertepuk sana dalam sedikit kali. Tepuk dalam sedikit. Jadi kita boleh nampak sudah. So kasih tinggal lah dorang. Saya mau pergi jacuzzi. Ada sighting hari ini men. Gibbon sama orangutan. Punya siok. So jadi sini population orangutan sama gibbon masih banyak lah. Jadi itu masih boleh nampak orangutan sama gibbon di sini. And macam tu lagi. Jadi tadi saya jalan sini, saya kena limpas sini. Bawa pokok sebab tinggi betul di sini. Pelan-pelan lah. Gara-gara bobot gibbon sama orangutan limpas bawa pokok. Oke men, hari ini punya walk pergi air terjun. Actually it's really exciting lah, sebab dapat jumpa 2 primates and then 2 apes yang ada di Borneo nih, yaitu gibbon sama orangutan lah. Because di Borneo nih cuma ada 2 saja apes, gibbon, orangutan itu saja. And then orangutan nih dia besar lah, dia besar and dia sangat agresif, dia solitary. Tapi yang tadi itu kan saya nampak 2 ekor satu kali. Selalu orang tanya kenapa orangutan
kamu bilang dia solitary, dia tinggal satu orang ataupun satu ekor sejak. Nah, kenapa dia 2 ekor tadi? Kenapa tuh jantan besar dia tidak apa? Dia tidak bergaduh sama yang betina itu. Nah, kenapa? Sebab jantan besar ini dia ada consideration sama betina. Oke, dia ada consideration sama betina. Kalau betina tuh dia mau masuk teritori dia untuk makan. Nah, macam itu orang hutan. Tapi kalau orang hutan jantan masuk teritori dia, oke, sama ada flinch male kah, unflinch male kah, confirm dia marah, dia kejar sampai dapat untuk melawan. And selalunya kalau orang hutan unflinch male tuh ataupun orang hutan jantan yang tidak kuat memang larilah dari sana. Selalu macam itu, geng. Oke, men. Jumpa di jacuzzi nanti. Ciao.